masih tentang tertatih-tantih untuk menebus sebuah asa. Keinginan itu hanya bisa memuaskan hati ketika diperjuangkan. Setapak demi setapak kami terus melangkah untuk mengukir sebuah kisah. Hari ini mungkin kami mengumpat atas setiap langkah yang telah terlewati. Namun kami yakin suatu saat nanti kami akan rindu peristiwa ini. Briefing dari Waka Kesiswaan. Mulai berkendara dengan bis. Bus satunya mengalami trouble macet. Akhirnya sampai base camp sementara. Kita ngebul dulu di sini. Makan dulu konsepnya. Kenapa makan? Ini demi tenaga di awal. Sebelum asam lambung meningkat, mumpung masih doyan, makan. Masih bersama dengan saya Heri Jimanto yang kali ini akan membersamai atau bareng-bareng dengan kegiatan pendakian Lawu Massal. Ini dilakukan oleh anak-anak Yusef itu SMA Santo Yusef Surakarta, sedang mengadakan pendakian massal dengan peserta kurang lebih sekitar 40, panitia 20, jadi total sekitar 60 anak. Ini nanti konsepnya akan dibagi beberapa kloter dan saya akan coba mendokumentasikan kegiatan ini. Anginnya kenceng bro. Nah ini ceritanya ini kelompok pertama ini, kloter pertama ini didokumentasikan dengan foto-foto. Ini salah satu penanda peserta kegiatan Lawu Massal yang diselenggarakan oleh SMA Pangutulur Santo Yosep adalah Slayer. Slayer warna merah. Ini pasukan kloter kedua. Tampak wajahnya masih cerah dan semangat karena belum diajar oleh tanjakan dan istilahnya debu-debu jalanan. Masih terlihat berseri-seri, penuh energi. Ini rombongan terakhir dan saya akan masuk ke dalam kelompok kloter yang ketiga ini kurang lebih sekitar jam 12:30. Ini hari Sabtu tanggal 7 September. Sengaja kami memilih base camp di warung atau di rumah penduduk yang agak jauh dari gerbang pendakian supaya kami bisa sedikit tenang dalam melakukan briefing dan persiapan. Ini melewati jembatan perbatasan antara Cemoro Kandang, Cemoro Sewu atau Jawa Tengah, Jawa Timur. Basecamp warung yang kami pilih lebih dekat ke jalur pendakian Cemoro Sewu. Dari Jawa Timur berjalan menuju ke Jawa Tengah. Perjalanan sudah lintas provinsi. Jalannya lintas provinsi. Nggih, monggo. Nggih. Jam 1:20 sampai di gerbang pendakian Cemoro Kandang. Yes, ini saya bareng dengan anak-anak ini, ada sekitar 11 anak yang bareng dengan saya sebagai rombongan atau kloter terakhir. Ini ada 2 sweeper dan Posko Cemoro Kandang.
Nyuwun pangestu dalam. Enaknya jalur Cemoro Kandang itu di awal pendakian atau awal perjalanan itu disuguhkan pada medan yang cukup landai, aman, sejahtera. Dengan adanya wisata kekinian yang lagi tren itu pada ke kawah, lalu menjadikan jalur itu kering dan berdebu. Ini mulai berpapasan dengan mereka yang hanya sekedar jalan-jalan ke kawah. Monggo nderek ke. Monggo. Iya. Ngevlog ala-ala. Lalu pasukan saya masih di depan, masih cukup beritme dan beriringan. Lalu di depannya itu berpapasan dengan mereka yang lagi menggandrungi dunia lari gunung yang targetnya hanya sampai kawah. Tapi kalau jersinya itu atau kostumnya ya pelari gunung. Monggo. Peristirahatan pertama. Lumayan ini agak tertolong dengan cuaca yang lagi mendung berkabut. Lalu akan berpapasan dengan pasukan tiktokers dari kawah. Masih semangat ini, istirahat cuma sebentar. Semangat Pol. Apa ini? Yuk. Mana yuk pala, semangat. Semangatnya pakai banget nih. Sing ngevlog ben ketok genten. Tapi pas panasnya terik di di atas kepala, jadinya gambar yang didapat seperti garis-garis. Garis-garis. Jalurnya memang mantap. Bagaimana Pak Irwan? Mantap, Pak Edi. Semangat. Luar biasa. Bareng sama Pak Edi. Jalur Lawu via Cemoro Kandang. Napak Tilas. Jalur perdana saya naik gunung tahun 99 yang lalu. Mantap. Berpuluh-puluh tahun yang lalu. 25 tahun yang Iya, lalu. Luar 25. biasa. Ini saya tersemangati, termotivasi karena bareng Pak Eri, maestronya pendakian gunung, apalagi sama anak-anak Yopala. Semangat. Semangat. Nah, sweeper keren ya. Oke, thank you. Ini sampai di lapak tanah datar yang pertama, lalu kita ketemu dengan satu peserta dari kloter kedua atau rombongan kedua, lalu sudah tidak ingin melanjutkan perjalanan, bukan menyerah tapi sudah cukup sampai di sini. Lalu ini kita sepakati sweeper turun dulu untuk menghantar, karena ini hitungannya baru sepertiga kalau dihitung dari base camp sampai pos 1. Kalau dihitung daripada dipaksa naik masih 2/3, lebih baik turun yang tinggal sepertiga. Lalu ini yang kelompok ketiga atau kloter ketiga akan lanjut perjalanan. Ini sebuah konsep pendakian yang cukup aman untuk saling membackup. Kalau memang ada yang tidak kuat ya cukup sampai di situ, lalu
di shelter mana yang paling dekat untuk amannya itu akan dituju. Sebenarnya per pos itu sudah disiapkan oleh panitia, ada pos 1, pos 2, pos 3, pos 4 itu panitia siap dengan tenda dan logistik serta berkat. Oke, kita akan lanjutkan perjalanan. Terlihat anak-anak masih penuh dengan semangat. Sedo cerah itu, wajah cerah ceria ya. Ayo, semangat no. Sampai toh? Ya biasa lah. Berarti benar-benar munggah berarti. Kalau capek berarti benar-benar nanjak ini. Wah. Masih akan berjumpa dan ketemu dengan pendaki TikTok turun dari kawah. Ini masih dari rombongan Lawu Masal yang diselenggarakan oleh Yupala ditandai dengan selayarnya. Yuk, monggo monggo. Mantap, stylenya style para pelari gunung, para trail runner. Di area-area yang terbuka macam gini nih, debunya makin parah banget karena memang sudah sangat kering, lalu jalur pendakian sangat rame, tetapi pendakian terutama didominasi oleh yang tektok ke kawah. Di sini sudah pada turun dan masih banyak juga yang naik ke atas. Di celah-celah pepohonan terlihat puncaknya di sana itu. Kadang dalam tiap perjalanan menikmati bunga rerumputan saja atau bunga perdu itu terasa sangat mengasihkan, dipadu dengan kicauan burung yang terdengar malu-malu. Iya, akhirnya bunyi kan. Dalam tiap perjalanan kadang orang mengabaikan atau melewatkan beberapa hal yang sederhana tapi indah. Ini bunga lamtoro hutan atau mandingan hutan. Keren. Lalu saya masih menikmati setapak dan rombongan yang bareng dengan saya kloter ketiga sudah jauh di depan. Saya pelan-pelan karena membawa properti agak lengkap. Terkadang pohon yang mati dan dibingkai oleh awan serta langit biru itu terlihat gagah dan sangat keren. Nah ini kan pohon mati yang dibingkai oleh awan dan langit biru. Ono atlet lewat. Monggo monggo. Ji, monggo derek ke. Nah, kalau habis ada orang lewat, kameranya langsung burek karena debu leduk. Monggo. Reporternya nanti males berkata-kata. Monggo monggo. Lah aku lho kepleset yo. Pak. Monggo monggo. Karena setiap kali ada orang lewat berpapasan itu geleduknya atau debunya itu berterbangan. Ini jadi males untuk berkata-kata. Leduk itu kalau nggak salah anak gajah ya. Nggih. Masih bersama dengan Pak Irwan. Ini pelan-pelan sambil menikmati setapak. Tidak ada maksud untuk mengejar kelompok anak-anak yang sudah jauh di depan. Menikmati setiap langkah Pak Eri. Nggih.
Leres nih, alon-alon mawon. Telemek-telemek mawon sak tekane. Bagian dari kontemplasi kita, meditasi kita, Pak Edi. Nggih. Betul. Masih berpapasan dengan banyaknya tiktokers menuju kawah. Oke, banget. Akhirnya kurang lebih sekitar 1,5 jam dari base camp kita sampai di pos 1. Sekarang pukul 12 lebih 10 menit. Jadi kalau dihitung waktu, yo 1,5 jam sampai di pos 1. Ini tempuk 2 kloter. Kloter 1 dan 2. Saya dari Solo. Temannya anak-anak. Tektokan di tengah. Sampai? Oh, kawah. Monggo. Saya mau jalan-jalan sesampainya. Oke. Ini Ketemu lagi nanti. kloter kedua, melanjutkan perjalanan, langsung gas mereka. Oke. Ben menikmati. Lalu ini yang kloter 1 berhenti di sini. Ini kloter 1 dan kloter 3 ada yang 1 yang sakit istirahat dulu. Nih panitia stay di sini siap dengan 1 tenda. Yang di atas istirahat sambil makan-makan, memindah beban menjadi bahan makanan. Memindah beban jadi bahan makanan itu maksudnya. Memindah beban dari tas ke perut, dari beban menjadi sumber tenaga, itu maksudnya. Setengah 3:10 kita akan meninggalkan pos 1 dan mulai perjalanan kembali untuk menuju ke pos 2. Sesampainya sak tetai. Rute dari pos 1 ke pos 2 itu jalur yang paling berdebu parah. Ini karena kering lalu begitu ramainya orang sehingga di bawah hutan Mandingan ini jadi kayak apa ya, beralaskan debu ini loh, putih sampai putih kayak gini debu, dan masih banyak yang turun tektokan. Yo monggo. Monggo. Dari kawah semua. Dari kawah. Masih banyak orang kan? Kayaknya udah pada turun, Mas. Ramenya. Lalu kalau simpangan rame itu debu nih. Tanjakan berarti turunan kan? Tanjakan berarti turunan kan? Melewati pos 1 ke pos 2 itu seperti menembus lorong hutan belantara. Di bawah lebatnya hutan Mandingan hutan. Ini kayak parit besar. Melihat hasil dari debu jalanannya sampai tidak terlihat jelas. Parah dengan rusaknya antara pos 1 ke pos 2. Rusak karena begitu berdebunya. Tapi ya ini karena puncak kemarau juga. Jadi kalau tektok ke kawah dan daki ya sebaiknya menyiapkan masker atau buff untuk melindungi pernafasan. Nonton lorongnya mabul-mabul. Yo.
Iya. Iya, satu. Udah sampai sana, Mbak? Pos 2? Oh, ya wis lah. Aman berarti. Wis tekan pos loroan aman. Awake dhewe mbuntut alon-alon. Pendaki napas tua apa? Penat nggih. Malah dilepas sih alas kaki malah menakutkan loh ya. Ini apakah yang dari kelompok 3 lanjut terus atau ada yang menetap di pos 2? Jalan lagi pelan-pelan, ini sudah kesusul sama tim sweeper yang tadi mengantar satu peserta yang meminta untuk turun sebelum sampai pos 1. Kita masih lanjut pelan-pelan dengan menikmati lebatnya hutan. Jangan tanya sendi di atas 40 ya. Nih mudah-mudahan ini yo sendinya aman. Yuk di atas 40 tanya ke sendi. Bunyilah kertuk. Yang penting ora dibeksa. Yuk. Lebih bahaya itu ketika persendian sudah tahu bunyi, itu malah diistirahatkan. Jadi tidak dipakai sama sekali. Itu kemudian akan menyebabkan pengeroposan tulang. Lalu penurunan, iya. Kan dalam tanda petik, ketika tubuh tidak dipakai untuk aktivitas, itu kan dia mengalami penurunan regenerasi sel. Beda dengan ketika walaupun tidak normal, sakit, tetapi masih dipaksa untuk beraktivitas, itu memicu regenerasi sel lebih cepat terjadi. No ceritanya. Makanya kalau sudah umur gitu, sendi mulai bunyi-bunyi, tapi dia malah milih istirahat total, itu malah akan mengalami penurunan kualitas sendi yang semakin cepat. Pelan-pelan sudah menyusul rombongan kelompok ketiga. Monggo. Monggo. Padahal tadi itu selisihnya saya dengan mereka 20 menit. Ternyata belum sampai pos 2 sudah kesusul dan debunya makin mengerikan. Bibir wae. Debu nih gitu yang di persimpangan. Kita tutupi cadar. Monggo. Debunya luar biasa. Monggo. Di titik-titik tertentu itu sampai macet karena persimpangan antara yang turun dan naik. Ini saling memberi jalan atau gantian gitu. Monggo. Reporternya suaranya tidak terlalu jelas karena pakai buff sebagai masker. Debunya. Salah satu keluhan umum ketika wisata alam rame itu adalah tumpukan sampah seperti ini. Ini persis di pertigaan menuju ke kawah dan shelter pos 2. Perjalanan kurang lebih sampai di sini pas 1 jam dari pos 1 dengan konsep full muatan. Ini panitia yang ada di sini masih stay. Siap. Halo, panitia nih? Oh, di dalam. Halo Pak Eri. Halo. Videokan saya Pak Eri. Itu ada yang istirahat di situ. Pos 2. Lalu ini pos 2-nya. Halo Pak Eri. Ayo. Ada beberapa yang
Kita sudah sampai, Sampai. pos 2. Semangat. Sebentar. Ini antara antara kloter 2 dan kloter 3 jadi satu di sini. Warung bekicot. Masih lanjut, Pak. Yo yolah. Lihat ini doneng di. Bisa. Lambat. Pakai sang mandek, Pak. Supaya saja kelihatan sampai di sini. Baliknya ngapa, Pak? Aku kuat ya. Gelo, baliknya ngapa, Pak? Beberapa anak ada di Mangan shelter dalam. sendiri. Kebanyakan anak-anak masih ada di sini. Ternyata pada istirahat di pos 2. Halo, Mary. Ya lulu. Setengah 5 masih bertahan di pos 2. Ini konsepnya. Ternyata kloter 2 dan kloter 3 hampir semuanya tetap semangat untuk melanjutkan petualangan. Maka ini akhirnya tenda yang sudah disiapkan oleh panitia terpaksa dibongkar untuk dibawa ke atas ya. Ini sedo semangat itu. Nah, tapi ya tetap ada tenda yang disiapkan kalau ada apa-apa itu siap. Akhirnya jam 5 2 kloter 3 dan 2 berjalan semua. Ini tadi habis kloter 2 lalu disusul kloter ketiga, ini membongkar tenda tadi yang sudah disiapkan panitia, lalu kita bawa untuk jalan pelan-pelan. Kita mau start lagi. Satu hal yang khas dari anak muda itu ya gini nih. Nah, cara mendokumentasikannya beda dengan saya sebagai kaum tua. Nah, beda banget. 1, 2, 3. Ini sebuah kegembiraan buat mereka, sebuah kegembiraan. Wes. Kloter terakhir, kloter 3 membentuk sebuah barisan. Wes, mantap. Pak Edi, mantap. Sampai pos 2 Taman Sari Atas. Adem, sip. Pak Edi, ini sama anak-anak Yopalang ya? Wah, mantap ini. Mantap. Ada masih teman-teman anak-anak Yopala yang masih aktif, termasuk teman-teman alumni ya. Ini Mbak siapa nih? Fania. Oh Nia. Mas siapa nih? Sinyo. Mas siapa nih? Ini Mas siapa nih? Owi. Ini Mas Bima. Kemudian Langit. Pak Eri. Ini saya masih tetap Eri. luar biasa. Ini anak-anak Yopala ini sangat luar biasa ya. Terlihat sangat semangat, sangat termotivasi. Tadi banyak yang pemula juga ini ya. Semangatnya luar biasa sampai ke atas. Semuanya jalan itu. Wah, mantap. Kita ditinggal. Waduh. Ditinggal. Ah, Pak Eri, ngomong-ngomong ini pendakian yang keberapa Pak Eri? Untuk sini 58. Wah, Khusus Lawu. pendakiannya Pak Eri khusus Lawu, pendakian yang ke-58 kali. Padahal Kalau dulu total semuanya 169. 169 kali pendakian ke gunung ya Pak ya. Luar biasa. Itu belum termasuk yang mungkin tipis-tipis ya, itu yang nggak usah dihitung ya. Itu pendakian yang istilahnya sampai puncak gitu nggih. Luar biasa. Jadi semangatnya Pak Eri, inspirasinya Pak Eri ternyata juga membawa dampak positif buat anak-anak semua ya. Jadi mereka juga jadi ini ya. Kegiatan rutin Yopala
setiap tahun? Kalau setiap tahun ada empat itu program tetap untuk bareng-bareng ini kayak ini Lawu Masal, Ya. pendakian ke Lawu, lalu ada Diklatsar, pendidikan pelatihan dasar itu biasanya Januari, terus Maret nanti ada Dikjut, pendidikan lanjutan itu biasanya kita lebih ke jelajah hutan gunung, ada long march kurang lebih 25 kilo untuk menjelajahi Lawu Selatan. Wah, terus kalau yang mantap. keempat itu antara kemungkinan 2 tahun sekali ada PAPL, temu pencinta alam pangudi luhur se-Indonesia. Terus selangnya itu kan selang-seling gitu, itu kita coba untuk double S, Sumbing Sindoro. Oh, Sindoro Sumbing ya Pak Eri. Wah, mantap tuh. Jadi anak-anak ini, teman-teman ini juga semakin mengenal alam, semakin mencintai alam, semakin melestarikan alam, dan tentunya ini juga nanti berdampak pada kehidupan mereka sehari-hari ya. Oke, Baik siap. studi maupun kehidupan mereka ya. Jadi lebih mandiri, lebih oke ya Pak ya. Oke Pak Eri, siap. Lanjut Oke, siap. Semangat. pos 3 dan selanjutnya. Selamat melanjutkan perjalanan Pak Eri, semoga selamat lancar semuanya. Sampai ketemu besok di puncak. Siap. Kurang lebih 1,5 jam istirahat di pos 2, lalu diawali dengan medan yang cukup terjal, rasanya terus mengkis-mengkis, megap-megap. Sekarang dapat bonus yang landai. Menjadi rombongan yang paling akhir karena semua peserta udah jalan, sengaja mengambil jarak dengan peserta yang lain, bareng dengan satu sweeper Mas L. Menjelang maghrib dan hampir sampai di pos Bayangan, tetap semangat. Kilau senja di atas langit terlihat, namun yang pasti tidak akan sampai mengejarnya. Sambil mengatur nafas, lihat lembah di bawah. Di antara lereng-lereng pegunungan Lawu Selatan. Akhirnya sudah ketemu dengan rombongan yang tadi saya sengaja selisih jaraknya sekitar 20 menit. Ternyata belum sampai shelter pos Bayangan sudah ketututan. Sudah ketemu. Lalu kita gabung lagi jalannya. Di atas itu sebenarnya pos 4 Cokro Suryo, tapi kita harus mengitari punggungan bukit yang sebelah, maka kemudian terlihat jauh sekali. Nah, di lereng sana kita tadi melipir yang jurang ini. Nah, ini juga masih sama. Nah, yang sebelah kiri itu jurang. Tapi untungnya tidak terlalu kelihatan dalam karena hutannya masih cukup lebat. Nah, ini hampir sampai di shelter pos Bayangan di bawah pos 3. Jam 6 kurang seperempat akhirnya sampai di shelter pos Bayangan dan kembali menemukan tumpukan sampah sekian banyak ini. Yang cewek pakai ya tinggi kecil kan. iya Den, kayak sama-sama oranye. Rambutnya digepang. Jam 6 kita persiapan untuk meninggalkan shelter pos Bayangan menuju ke pos 3 pelan-pelan sesampainya.
Pelan-pelan tetap semangat menyusuri setapak menuju pos 3. Mengambil keputusan di tengah perjalanan itu tidak selalu buruk. Ini akhirnya kami mengambil keputusan untuk tidak sampai di pos 3, lalu mendirikan tenda, lalu setelah tenda berdiri masak-masak. Dan ini sudah selesai masak. Apa yang kami ciptakan untuk sekedar menikmati malam? Kopi susu, lalu ada buahnya adalah jeruk, ada nasi, ada ayam. Lalu kami akan menikmatinya. Dan untuk telur dan minyak besok saja. Oke Pak, masih sih.